Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kami di hari Minggu ini. Yang pastinya semua pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tetapi masih meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami. Kegiatan kami ini adalah kegiatan dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bantaeng kelas A. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan webinar tentang penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran. Dan adapun presenter otomatis adapun presenter yang akan membawakan materi ini ada pengaturan presenter yang jawabannya itu adalah Bapak Sapudin, salah satu ketua MGP Matematika di Kabupaten Bantaeng. Kemudian akan membantu jalannya kegiatan ini adalah dipandu oleh orang moderator yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Sulfikar, salah satu ketua yang di guru bahasa Inggris Kabupaten Bantaeng. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya, oke. Adapun presenter yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini yaitu salah satu guru matematika sekaligus ketua MGP Matematika di Kabupaten Bantaeng atas nama Bapak Sapudin. Kemudian akan ditemani oleh seorang moderator, salah satu guru bahasa Inggris di SMP di Kabupaten Bantaeng atas nama Bapak Sulfikar. Untuk mengefisiensikan kegiatan ini, maka tugas saya berikan kepada moderator Bapak Sulfikar. Start. Ya, Bapak Sulfikar, silakan masuk. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Uni Reski yang telah membuka atau memulai acara ini. Perkenalkan, jadi kami dari IGI Bantaeng terkhusus untuk pelatihan MKD 1 Bantaeng mengadakan acara webinar ini dengan tema dengan judul penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran. Tadi pematerinya telah diperkenalkan oleh Ibu Uni Reski, yaitu Bapak Syafruddin dari SMP Negeri 2 Bisapu. Sebelum masuk kepada materi, mungkin baiknya kami juga sedikit memberikan deskripsi bahwa acara ini berlangsung dari hasil sebuah pelatihan manajemen kelas daring yang diadakan oleh IGI Sulsel, dan sebelumnya mungkin banyak keterbatasan. Awalnya informasinya kami hanya diberikan waktu 30 menit, tapi kemudian pada akhirnya kami juga diperbaharui bahwa bisa sampai 2 jam. Ya. Jadi ada banyak kekurangan sebelumnya. Yang sebelumnya juga kami membuka pendaftaran di tanggal 5 dan tanggal 6. Awalnya karena aplikasi yang rencana kami pakai adalah
aplikasi free yang batasannya hanya memuat 100 orang peserta, sedangkan saat setengah hari setelah waktu pendaftaran dibuka, jumlah pendaftar sudah ada sekitar 150 dan sudah melebihi dari kuota aplikasi Webex yang free. Kemudian di akhir persiapan kami juga di sini hadir seorang konsultannya, yaitu Pak Imran dari Ditjen SMK yang memfasilitasi kami dan membimbing kami sampai pada hari H ini, dan juga memberikan atau meminjamkan memfasilitasi kami dengan akun yang sudah bisa lebih dari 100 orang. Jadi sekarang pesertanya sudah bisa lebih dari 100 orang. Kemudian sebelum kami mulai juga, kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak menekan tombol raise hand sebelum sesi tanya jawab. Ya. Jadi kalau ada peserta yang telah menekan tombol raise hand, mohon untuk ditekan sekali lagi untuk menurunkan tangannya. Ya, jadi raise hand dipakai ketika angkat tangan untuk berbicara atau ingin memberikan signal atau tanda kepada moderator untuk bertanya. Jadi yang saat ini sedang menekan tombol raise hand mungkin bisa diturunkan kembali dulu. Sebentar, pada saat sesi tanya jawab baru silahkan ditekan raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian link presensi absen kehadiran. Jadi ini adalah webinar yang sifatnya adalah hanya pembawaan materi dan sesi tanya jawab. Kalau namanya adalah workshop, maka tentunya akan ada tugas-tugas dan sertifikatnya pun akan berbeda. Jadi sertifikatnya, ya, tes. Ya, jadi sertifikatnya hanya sertifikat webinar. Ya. Kemudian link presensi akan kami kirimkan setelah sesi materi berlangsung, dan di sesi tanya jawab baru akan kami kirimkan link untuk presensi. Jadi tolong untuk link presensi untuk tidak disebarkan juga di grup-grup WhatsApp. Kemudian ya, ini sebenarnya hanya untuk menghindari hal-hal yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak pemateri, Bapak Syafruddin, untuk membawakan materi dengan judul penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikar atas kesempatan diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama bereksplorasi bagaimana menggunakan aplikasi Padlet dalam media pembelajaran, khususnya di masa belajar di rumah. Jadi barangkali saya tidak usah
memperbanyak waktu lagi, saya singkat saja. Kita langsung masuk di materinya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa bisa langsung praktekkan membuka di Google petlet.com. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuka di Google ya, petlet.com, kemudian login dengan email Bapak Ibu, maka akan muncul yang seperti ini awalnya. Kemudian daftar, ya Bapak Ibu bisa daftar. Ya di sini. Ya. Silakan Bapak Ibu masuk apakah menggunakan Google atau Microsoft atau yang lain. Bisa juga dengan menggunakan handphone Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan handphone nanti bisa mencari di Play Store Padlet dan gambarnya seperti ini. Nah itu. Saya kira Bapak Ibu semua bisa menginstal Padlet ini. Kita kembali ke ini daftar Padlet. Setelah kita pilih Google, maka akan muncul seperti ini. Silahkan pilih akun yang akan kita pakai. Apakah jika ada beberapa email bisa pilih satu saja. Ya. Kemudian akan masuk ini. Nah, inilah tampilan awal di aplikasi Padlet. Ya. Jadi apa kegunaan Padlet dalam pembelajaran? Itu bisa kita gunakan sebagai tempat untuk mengabsen, share konten-konten atau materi-materi, bisa juga untuk ulangan, kemudian diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Ya, ini kita contohkan bagaimana cara memulai Padlet setelah terbuka dashboardnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, bisa dipraktekkan nanti. Pertama-tama kita buat ini, kita klik ini buat Padlet baru. Ya, di sini ada beberapa yang sudah saya buat. Kita buat Padlet baru. Nah ini. Nah, ini adalah tampilan template-nya. Jadi silahkan dipilih. Hanya pengaturan tempat saja ini semua template. Ya, kita pilih ini satu dulu ya. Pilih ini. Nah ini ketika kita ingin sudah masuk di salah satu template. Jadi kita akan mencontohkan dulu bagaimana cara absen, mengabsensi siswa kita, atau ketika ada kegiatan-kegiatan meeting atau lain sebagainya, rapat, ya bisa kita pakai aplikasi untuk absen. Pertama-tama kita modifikasi dulu judulnya, kita buat judul dulu, dirubah judulnya ya. Kita contohkan sini absensi. Misalnya absensi kegiatan ya webinar. Kemudian uraiannya di sini ya kita kasih misalnya tanggal.
kita contohkan ini kalau mau ganti wallpaper. Ya. Ini banyak pilihan. Nah, ini. Ya. Sini banyak pilihan-pilihan gambar yang bisa kita pasang sebagai wallpaper, atau bisa juga kita punya gambar sendiri. Ini tambahkan milik Anda. Jadi kita unggah, ya, klik file, ya kita ambil di laptop kita atau di mana, kita pilih satu gambar, misalnya ini, kita pilih, open. Ya, ini sudah berubah wallpapernya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu coba bereksplorasi sendiri bagaimana mengganti background-nya. Nah, itu. Kemudian setelah wallpaper background-nya, color-nya bisa diganti-ganti atau hurufnya juga, font-nya, kita lihat. Ya ini ya. Ini kalau kita ganti ini, di sini akan berubah dia punya font-font. Ya. Kemudian ini tidak usah kita anukan. Kalau komentar ya, ini kalau kita mau kasih komentar nanti kita berikan contoh. Ya. Kemudian reaksi kita tandai. Nah, ini. Nah, di sini ada 4 macam penilaian. Jadi ini sama dengan penilaian. Ya, misalnya kita pilih ini, ya. Pilih ini, bisa ini. Ada pilihan lain, bintang. Ya. Misalnya nanti ada siswa kita mengupload sesuatu, bisa kita nilai. Kalau kita punya dashboard ini sebagai ulangan atau tugas-tugas, maka bisa kita pakai nilai. Jadi nilainya maksimal 100. Ini. Ya, harus ini pilihan maksimalnya. Nilainya bisa kita atur maksimalnya berapa. Ya. Kita contohkan ini saja. Ya. Kemudian kita lihat apa lagi pilihannya. Ya, saya kira itu barangkali. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini. Nah, ini. Sekarang kita mulai bagaimana cara mengabsen. Jadi, bagi Ibu, pertama-tama barangkali kita yang tampilkan absen kita sendiri dulu. Ini ya, ini ada sini, tanda tambah ini, kita klik. Ya. Nah, kita beri judul. Kita beri yang kata-kata sini, misalnya absensi. Absensi. Nah, kita kasih kalimat semua siswa, semua peserta silahkan masukkan foto dan komentar, ya. Itu. Jadi foto kita ambil di sini. Ini. Kita tunggu ya, karena jaringan. Ya, agak lambat jaringannya nih. Ya, agak lambat ya. Jadi nanti Bapak bisa coba. Nanti kalau kita klik ini foto akan muncul foto yang saat ini. Ya. Nah, ini setelah selesai
Ya. Nah sekarang kita kirim absen ini ke seluruh siswa atau peserta. Kita kirim lewat WA. Ini. Ya. Tutup dulu ya. Ini ya. Kita klik ini sebar, kemudian kita pilih cara yang kita akan pakai untuk menyebarkan linknya. Ya. Kalau kita akan kirim ke WhatsApp, maka kita copy link. Ini, kita copy, kemudian kita kirim ke WhatsApp. Misalnya ini ya. Misalnya di WhatsApp Padlet. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di grup kita. Nah, situ ada saya kirim link absen. Ya. Jadi kalau kita nanti buka, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ya, saya bisa mencoba membuka Padlet. Ya. Silakan, barangkali Pak Fikar bisa juga mencoba. Nah, jadi klik tanda sampai di bawah ini, diklik, ya, diklik ini. Nah, kemudian kita tulis nama, misalnya ini sudah ada satu. Siapa? Faisal Halim. Nah, coba ada fotonya. Nah, ini saya coba pakai ini sudah banyak yang masuk. Ya. Ada Flario, ada Faisal. Ya. Ya. Ini contoh masuk. Nah, ini. Wah, ini siapa ini? Ibu Rani ya, Ibu Rani Suryani. Jadi kalau bisa ditampilkan juga fotonya, supaya dianggap wah betul-betul live ini. Nah, ini contoh yang absen. Jadi di sini bisa kita kasih komentar seperti ini, ya. Ini kita kasih tanda semua, ya. Ini kita kasih tanda. Nah, kita kasih komentar. Mudah-mudahan ini kita Ibu siapa ini? Ibu Sri Wahyuni. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat. Nah, itu. Ya, jadi semua yang tampil di sini bisa kita beri komentar. Dan ini Pak Faisal. Bagaimana kabarnya Pak? Nah, ini. Jadi ini contoh absen yang bisa kita cobakan ke siswa kita. Ya. Ini sudah banyak ini, berapa ini? Ya, bisa kita atur tempatnya, ya. Bisa kita geser-geser, ya. Ini kita geser-geser saja, ya. Kita atur, ya. Kemudian yang lain juga bisa ini, saya juga memberikan komentar, ya. Bisa diganti warnanya, ini. Ya, bisa kita ganti warnanya, warna masing-masing peserta yang hadir. Ya, ini contoh untuk absen. Ya, absen. Dan dia akan tersimpan secara otomatis di aplikasi ini.
Ya, setiap kita buka akan muncul ini semua. Ya. Kita lanjut barangkali. Ya, setelah absen kita masuk bagaimana cara memasukkan tugas atau materi. Ya. Kita klik lagi ini Padlet di atas, ya, jangan ini ya Padlet, kita klik. Ya. Sini kita buat Padlet yang baru lagi. Yang baru. Kayaknya sudah kena batasan limit. Saya punya akun ini. Ya. Ini, ya. Coba saya buka ya. Saya buka akun lain barangkali. Saya coba tes dulu akun lain, mudah-mudahan bisa. Ini Padlet. Ya, ini kalau free ya, kalau free mungkin terbatas. Ya, terbatas dia punya ini. Lihat. Ini. Coba saya pakai yang ini ya. Oh, yang tadi apa? Oh, yang tadi. Yang bang cukup anaknya. Yang cukup mau bulan ya, cukup mau. Tapi yang ini banyak lah. Iya. Ya, untuk ini ya, membuat Padlet baru. Wah, masih limited ya. Coba saya ambil aja, kalau saya ambil yang ada saja. Bagi contoh, misalnya ini. Nah, ini masih kosong ini. Ya. Nah, misalnya kita ingin kegiatan apa? Diskusi, ya, diskusi dengan siswa. Maka kita ubah ini. Kita ubah judulnya. Misalnya judulnya diskusi. Ya, diskusi ya. Kemudian materinya apa? Misalnya materi, ya, karena saya guru matematika, saya contohkan materi lingkaran. Itu. Ikonnya kita kasih ikon. Ini. Ikonnya, ya, sekarang saja kita ambil contoh. Ya, ini saja. Ikonnya, kemudian ya, wallpapernya kita ubah yang biasa saja ya. Ini yang biasa. Kemudian kita ubah apa lagi? Fontnya ya, ubah fontnya. Komentar, kita kasih komentar. Reaksi. Reaksinya kita kasih bintang, misalnya, kan ini diskusi ya. Ya, kita simpan. Nah, tutup. Nah, ini. Nah, sama tadi, untuk diskusi kita tampilkan dulu materi apa kita akan diskusikan. Ya, sama tadi kita akses ini tambah. Kemudian kita judulnya diskusi. Kemudian yang lain materi lingkaran. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa masukkan materi dalamnya. Apakah dalam bentuk
file dalam bentuk gambar atau link. Jadi kalau bentuk file ini kita unggah filenya, kita cari di laptop kita file-file ini ya, file. Ya, kita cari materi-materi apa yang kita akan masukkan. Ya. Ini, jadi kita pilih file, misalnya contohnya, walaupun ini bukan kalimat lingkaran, ya, contoh saja, ini, masukkan, ini. Nah, ini, jadi ini masuk materinya. Ini materi ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya kita mau berikan materi lewat YouTube. Ya ini. Kita buka dulu YouTube. Kita buka dulu YouTube baru misalnya ini ya. Misalnya YouTube. Ini unsur lingkaran misalnya ya ini ya. Nah ini linknya kita copy ya, kita copy, salin kemudian kita masukkan ke ini. Simpan. Nah ini, jadi sudah masuk video dari YouTube. Nah, bisa kita berikan judul di sini, misalnya materi lingkaran atau video. Materi video tentang lingkaran. Ya. Ini. Jadi tadi ada bentuk file, kita masukkan ini bentuk video. Bisa juga bentuk gambar. Ya kita tambahkan lagi misalnya kita mau tambah lagi. Ya. Ini kalau kita masukkan foto atau gambar, ya ini atau dalam bentuk lain ini. Ada apakah film, apakah unggahan atau lain sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu bereksplorasi ya. Bagaimana memasukkan materi-materi ke dalam dashboard ini, dalam padet ini. Nah, setelah itu ya sama tadi kita kirim link ini ke siswa. Ya, sama tadi kita kirim ini sebar, kemudian kita copy link, kemudian kita masuk ke WhatsApp. Ya, WhatsApp siswa seperti ini. Belajar matematika. Nah, ini ada saya punya apa namanya? Grup matematika, kita tempel. Ini cuma contoh. Ya, nanti siswa memberikan tanggapan. Ya, bisa di sini. Kita akan menanggapi. Misalnya ini diskusi, ya mereka buat yang kayak tadi seperti aksen, ya klik ini, siswa klik ini kemudian akan tampil sini apa yang akan dia utarakan. Dan siswa lain bisa memberikan nilai, bisa berikan ini bintang atau apa, ya bintang 1 atau bintang 2, bintang 3, ini bintang 3, atau kalau tidak ada ya ini bintang 4 dan 5, ya. Nah, di sini ada komentar. Jadi kalau ada siswa yang tampilkan apa namanya komentarnya, kita komentar balik. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bereksplorasi bagaimana cara menggunakan paket ini. Bisa juga dalam bentuk ulangan. Jadi Bapak Ibu
bisa tampilkan file, ya, file bentuk Word, ya, ulangan siswa, nanti si siswa menjawab, ya. Dan hasilnya bisa kita simpan dalam bentuk PDF, ya. Jadi hasilnya bisa kita simpan dalam bentuk PDF, ya. Sini cetak, ya, ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF nanti. Nah, cuma saya belum coba apakah siswa yang lain bisa melihat jawaban siswa yang lain, ya. Saya belum pernah cobain anunya, fitur-fiturnya. Mungkin ada fiturnya di sini, bisa kita nanti ekspor sendiri. Ya, itu barangkali Bapak Ibu, singkat saja dua contoh bagaimana penggunaan Padlet ini. Nanti Bapak Ibu bisa bereksplorasi sendiri. Ya, bisa nanti coba dengan ulangan atau absen atau tampilkan materi-materi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Saya kira begitu, Pak Fikar. Silakan ambil alih. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya atau perlu pencerahan sedikit. Ya, silakan Pak Fikar. Ya, terima kasih Bapak Saprudin telah membawakan materi. Mungkin sudah cukup jelas, tapi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan disiapkan pertanyaannya, boleh dengan cara raise hand. Jadi untuk awal saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Silahkan raise hand, kemudian kami akan Bu, ya. Silahkan kalau ada yang raise hand, silahkan. Hai Pak. Ya. Yang raise hand. Ya Pak. Ya, silakan. Bisa didengar suara. Ya, Bapak Abdul Razak, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak mengenai pendaftaran akun Padlet.com. Apakah ada yang akun berbayar yang kapasitasnya bagaimana Pak? Iya. Terima kasih. Jadi untuk mendapatkan akun berbayar ya bisa kita coba di awal-awalnya itu waktu kita buka Padlet.com, ya. Nah, kita pilih situ ada free, ada yang pro. Ya, ada yang free, ada yang pro. Nah, saya sampai saat ini belum pernah coba yang pro. Dan tetap berapa biayanya. Yang saya coba biasa ini yang free. Ya. Itu barangkali. Nanti kalau Bapak Ibu memulai ya Padlet.com, buka, akan muncul dua pilihan. Ada pilihan untuk free dan ada yang berbayar. Itu barangkali. Pak, bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fran.
Iya, saya sudah coba. Yang pertama saya tanyakan mungkin pada saat kita share ini apakah siswa harus memiliki akun Padlet pertama. Kemudian yang kedua, ketika pada saat pengaturan tema atau wallpaper bisa diatur tampilannya. Untuk coba tadi terkosong. Saja mungkin apakah cepat mereka untuk mendadak. Iya, salam. Jadi ketika kita share link ya, link Padlet tadi, siswa tidak perlu punya akun karena langsung terbuka ya, terbuka. Jadi begitu siswa buka linknya, klik linknya, langsung terbuka, bisa absen, ya mereka langsung bisa mengabsen. Atau ada soal-soal atau materi apa, bisa langsung mereka mengerjakan. Tapi aplikasinya Pak, kalau di HP harus download atau gimana? Ya, ya kalau di handphone, di HP ya. Ya, tidak usah. Iya, ya tidak usah. Langsung saya klik akan ini. Kalau di ini. Oh gitu. Iya, langsung saja. Kan tadi sudah contohkan itu atau anu ya? Ya, tapi tadi kan contohnya rata-rata teman-teman mungkin punya akun. Saya tadi Oh, punya akun. Oh iya. Saya pernah contohkan ya, siswa belum punya akun, mereka semua mengabsen, bisa. itu otomatis langsung terbuka browser Pak ya? Iya, langsung terbuka. Kalau itu Pak yang tadi wallpaper gimana? Wallpaper apanya? Yang untuk ngatur wallpapernya? Kan tadi wallpaper misalkan saya ada gambar dari laptop saya buat. Ya, bisa ya. Ternyata tampilannya terpotong. Oh iya. Apakah bisa diatur itu gimana? Itu kita atur di luar barangkali. Jadi kita atur di luar bagaimana panjang dan lebarnya. Oh iya. Ya. Kalau saya berikan sedikit trik ya, ada trik cara membuka ini, cara mengubah apa namanya? Ini mengubah profil ya. Ini lihat ini. Di sini. Jadi ini image 2. Ini ya, cara mengubah apa namanya? Ukuran gambar. Ini jadi pilih file. Terbuka dia punya situs ini, pilih file, kita pilih file. Kita masukkan misalnya ini ya. Nih. Open. Ya. Kemudian kita ubah. Misalnya 300 kali 100 kali 100 ya. Nah, kemudian mulai ini kita download ini akan otomatis download hasilnya. Bisa kita buka di tempat downloadnya, kemudian ganti backgroundnya. Ini ya, guru 8. Kita coba ya. Coba ganti wallpaper. Ini. Ya, kita buka file. Menu download. Ini ya, guru 8. Ini tadi lihat apa sudah pas gambarnya. Nah ini ya, masih besaran ya. Iya. Besaran. Nanti bisa diatur bagaimana panjang dan lebarnya di aplikasi ini tadi ini. Saya copy. Saya copy ya. Saya grupnya. Iya di grup Pak. Ini. Tempel ini. Itu. Jadi kalau mengubah apa namanya? Ukuran gambar. Ya, silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, oke, saya ambil alih kembali. Demikian mungkin sesi tanya jawab langsung. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan
materinya, yang baru hadir, yang baru sempat join meeting kita, insya Allah akan kami uploadkan di YouTube hasil recording meeting kita hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi, mungkin akan di-share oleh pemateri kita, apakah lewat Webex ataupun lewat grup WA yang telah kita bentuk sejak awal. Kemudian ya, saya baca-baca chat yang ada di Webex, yang masih mencari link absensi, sudah ada link absen di atas. Ya, Ibu Suwarni yang terakhir chat minta link absen ada di atas. Ya. Kemudian ya, seperti Bapak Malik Pok Jawas yang tadi ingin meminta ulang, mohon diulangi prosedur dan pengisian absensi. Mungkin lebih tepatnya akan Bapak Ibu dapatkan di link YouTube-nya nanti. Kecuali yang pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa dijawab. Oh iya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi sedikit sedikit ya, nanti di grup saya berikan link yang ingin belajar lebih jauh lagi tentang tablet yang sambil dari YouTube, ya, insya Allah. Saya lihat masih ada pertanyaan dari teman kita, Bapak Syarif Anwar dari SMA 2 Bantaeng, yaitu keunggulan Padlet yang tidak dimiliki LMS lain apa ya, Pak? Ini pertanyaan dari teman, Pak. Keunggulan Padlet yang tidak dimiliki LMS lain. Oh ya. Ya, jadi kalau berbicara mengenai keunggulan, ya saya kira kita mesti mencoba dulu semua aplikasi-aplikasi. Ya. Ini kan kalau seperti ini mungkin sama dengan ya, cuma dalam bentuk tampilan yang lain. Ya, bisa kita saling diskusi siswa, kita berhubungan dengan siswa dengan siapa saja lewat Padlet. Tapi kalau bicara keunggulan-keunggulannya, barangkali yang masing-masing punya keunggulan. Iya. Masing-masing punya sisi lain lah. Saya tidak bisa sampaikan apa keunggulannya Padlet, apa keunggulannya misalnya apa namanya Wonderkis apa. Ya, segala itu barangkali Pak. Kita juga sendiri, explore sendiri. Bagaimana dengan membandingkan dengan aplikasi lain. Itu berkali Pak Fikar. Oh ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Elvina Yosa. Apakah pembuatan absen dan materi dengan tablet bisa menggunakan Android? Pak. Apakah pembuatan absen dan materi dengan tablet bisa menggunakan Android? Iya bisa. Ya. Tadi kan sudah coba ada absen. Jadi begitu kita kirimkan linknya kepada siswa, nanti atau siapa saja, maka ketika link tersebut diklik, maka akan muncul apa namanya aplikasi Padlet atau langsung ke kontennya, apakah absen atau materi-materi lainnya. Tanpa perlu siswa atau siapa saja menginstal Padlet di
di handphonenya. Ya, itu barangkali. Silakan Pak Ifkar lanjut. Kita ya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Razak, apakah masih bisa berdiskusi dengan Bapak pemateri setelah webinar ini? Ya, maka tentu saja mungkin kami akan buka sesi diskusi selanjutnya setelah meeting ini melalui aplikasi WhatsApp saja, WhatsApp group. Ya, jadi semoga Bapak Saprudin juga bisa meluangkan waktu untuk menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang ada di grup WhatsApp kita. Kemudian ada pertanyaan, berapa batasan jumlah akun yang bisa memberi respon jika menggunakan tablet yang free? Ya, silakan. Mengenai batasan penggunaan Padlet ini, ya saya belum hitung berapa yang saya pakai selama ini. Cuma tadi tiba-tiba ini langsung ada peringatan bahkan sudah limit ya, karena sudah sering saya gunakan. Ya, tapi kan kalau sudah ada batasnya bisa kita pakai akun lain, bisa buat lagi email baru, kemudian ya kita daftar lagi di ini Padlet.com. Itu barangkali. Silakan Pak Ifkar. Dan tugasnya, kemampuan, batasan. Mengenai itu saya belum pernah coba, tapi selama ini belum ada peringatan dari Padlet ya dari sana. Yang jelas sudah sering saya coba, saya masukkan konten-konten atau video-video belum pernah dibatasi. Iya, baik materi atau video dari YouTube kita masukkan, itu sampai sekarang yang saya pakai, yang saya coba belum pernah dibatasi. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya rasa semua pertanyaan yang telah disampaikan sudah dicoba untuk dijawab oleh Bapak pemateri kita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum daftar hadir, silahkan diisi daftar hadirnya. Sudah ada di share linknya di kolom chat Webex ini. Silahkan diisi sebelum mungkin untuk saya masih akan memberikan kesempatan, siapa tahu masih ada yang terlambat atau belum melihat link absensi ini, maka kami akan menunggu sampai beberapa menit kemudian setelah acara kami tutup. Mungkin untuk saat ini kami akan mengajak sesi diskusi dan acara kita secara keseluruhan. Silahkan bagi yang belum absen, saya akan tetap buka kolom chat ini agar kalau sertifikatnya, kalau selesai kami verifikasi seluruh daftar hadir, insya Allah paling lambat besok, insya Allah. Tidak ada kendala. Kemudian kami juga ingatkan penulisan nama Bapak Ibu yang ada pada presensi akan menjadi tolak ukur penulisan nama Bapak Ibu di sertifikat. Bagaimana penulisan Bapak Ibu di daftar hadir, begitu pula nanti nama dan datanya yang akan tertera di sertifikat. Ya. Demikian mungkin selaku moderator hari ini saya akan kembalikan ke host. Ya.